Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube aku, Asri Koga Official. Bantu subscribe ya teman-teman, dan bantu subscribe juga channel YouTube-nya sahabat aku, Al Ghazali Channel. Hari ini kita berada di SMA Negeri 1 Mapatunggul dalam rangka kunjungan bersama Bapak Ibu Majelis Guru di SMA Negeri 1 Mapatunggul. Dan hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026 telah selesai melaksanakan penerimaan rapor adik-adik kelas kita. Pada channel ini aku akan bercerita bagaimana proses aku menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Mapatunggul ini pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Pada saat aku duduk di bangku kelas 10 di kelas 1 SMA pada tahun 2016, aku menempuh pendidikan selama kelas 1 itu 1 tahun jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Ya, karena ekonomi, karena aku belum punya kendaraan. Alasan yang kedua, karena aku betul-betul ingin bersekolah. Karena kalau aku tidak jalan kaki, aku tidak akan sampai ke sekolah dan aku tidak akan sekolah. Akhirnya aku cuma punya ijazah SMP. 1 tahun lamanya aku jalan kaki ke sekolah, tentunya dengan berbagai rintangan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu Majelis Guru memberikan aku toleransi. Pada saat aku terlambat, ya bagaimana tidak terlambat, karena aku jalan kaki sejauh 3 kilo dari kampung dan semua teman-teman aku punya kendaraan. Tentu saja mereka yang punya kendaraan bisa datang ke sekolah lebih cepat dan aku selalu terlambat. Namun alhamdulillah guru mata pelajaran yang mengajarkan jam pertama pada saat belajar itu tidak memberikan aku hukuman, justru memberikan aku toleransi dan mempersilahkan aku masuk karena aku ke sekolah itu jalan kaki. Banyak kisah pada saat aku duduk di kelas 10 tersebut selain jalan kaki. Namun alhamdulillah walaupun sulit aku bersungguh-sungguh. Dan alhamdulillah selama 3 tahun di sini, sekolah di sini, alhamdulillah aku membanggakan ibu aku dengan mendapatkan juara. Walaupun waktu itu aku cuma dapat juara 2 karena juara satunya sahabat aku Rahmat Hidayat. Di kelas 1 yang paling aku ingat itu banyak majelis guru, hampir semua majelis guru sayang sama aku, dan memang semua majelis guru itu pasti sayang sama semua muridnya. Kalau boleh disebut namanya, Bu Meta Apriani. Halo Ibu, terima kasih Ibu karena waktu itu Ibu pernah memberikan aku uang saku sebanyak 2 kali. Ibu memberikan uang yang pertama itu, uang saku yang pertama itu sebanyak 100.000. Ibu tahu sebenarnya uang Ibu kasih itu aku belikan tas, karena tas aku yang sebelumnya sudah tidak layak pakai. Aku belikan tas. Kemudian yang kedua, Bu Meta ada rezeki lagi, alhamdulillah dia memberikan aku 100.000 lagi, dan alhamdulillah aku belikan sepatu. Karena apa yang aku pakai harus layak ganti sebenarnya. Dan baju sekolah yang aku pakaikan waktu itu milik senior aku dulu yang sudah tamat. Jadi aku baru punya baju seragam baru, seragam abu-abu baru di kelas 2. Singkat cerita, masuk ke kelas 2 tahun 2017, aku ngekos di belakang SMA Negeri 1 Mapatunggul ini, di rumah salah satu keluarga aku juga, dan anak dari ibu kos itu teman seangkatan aku, namanya Dodi Aresta. Selama 2 tahun aku ngekos di sini. Tentunya banyak juga rintangan di sini karena walaupun aku ngekos, tapi untuk balik kampung dari kos ke rumah itu aku tetap jalan kaki. Contoh, hari Sabtu pulang kampung aku tetap jalan kaki, dan balik ke sekolah lagi pada Minggu sorenya aku tetap jalan kaki. Dan itu aku lakukan. Kalau yang full ke sekolah itu setiap hari itu selama 1 tahun di kelas 1 dan di kelas 2 dan 3. Tapi kenapa aku ingin bersungguh-sungguh ke sekolah? Karena aku ingin membanggakan ibu aku. Karena aku tinggal berdua saja di rumah bersama ibu. Aku ingin membanggakan ibu aku dengan menyelesaikan pendidikan aku di SMA dan mendapatkan juara di sekolah. Kenapa aku buat video ini? Ini bukan untuk mengingatkan lagi bagaimana aku di masa lalu, tapi aku melihat bagaimana adik-adik zaman sekarang, mohon maaf, ke sekolah itu masih malas, masih masih nggak mau belajar karena kadang sudah diberikan orang tuanya uang jajan, masih nggak sampai sekolah, dan diberikan orang tuanya kendaraan masih nggak mau sekolah. Jujur aku kayak merasa sakit hati aja gitu melihat adik-adik yang nggak mau sekolah itu, karena aku dulu jalan kaki loh ke sini selama 1 tahun, dan jangan ditanya uang jajan. Uang jajan selama 1 tahun tuh aku bisa ngitung, saking jarangnya, dan aku nggak bohong demi Allah. Ya mau gimana lagi, karena
kehidupan ekonomi aku saat itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan dan Allah bayar kesungguhan aku dalam belajar. Aku rasa dengan menjadi juara di kelas waktu itu cukup membanggakan ibu aku. Dan waktu itu ada program dari, aku nggak ingat lagi itu program dari siapa. Pokoknya pihak sekolah menunjuk aku untuk sampai ke Jakarta sebagai siswa berprestasi waktu itu. Bersama teman aku juga, Rahman Hidayat, Nofrizal, dan Laila Sari dari Kejuruan Kubu Baru waktu itu. Kami dipilih sebagai siswa berprestasi dan itu adalah hal yang sangat aku syukuri. Kenapa? Mungkin terdengarnya sangat sepele, tapi itu adalah pengalaman pertama kali yang jarang didapatkan oleh siswa-siswa lain pada saat itu. Contoh yang pertama, sampai ke ibu kota. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang yang orang tuanya kaya raya, mungkin sampai ke ibu kota adalah hal yang biasa saja dan adalah hal yang mudah. Tapi bagi kami tidak, apalagi untuk saya. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi saya. Dan melalui video ini aku mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak SMA Negeri 1 Mapatunggul, Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah banyak membimbing aku, yang banyak memberikan aku nasihat. Sampai sekarang aku nggak akan lupa nasihat-nasihat yang diberikan guru aku, bagaimana aku harus sungguh-sungguh dalam belajar, bagaimana aku harus tetap menjadi orang baik, walaupun tentu saja tidak semua orang bisa baik kepada aku. Aku juga masih ingat waktu itu Ibu Devikus Endang dari Koto Sawah memberikan aku uang saku, katanya itu nazar. Aku tuh setiap berikan uang saku, aku nggak pernah balikan itu untuk jajan, tapi aku belikan sesuatu yang bermanfaat. Contoh, uang saku yang diberikan Ibu Devikus Endang itu aku berikan Al-Quran, dan Al-Qurannya masih ada sampai sekarang, mushaf Al-Qurannya. Tentu saja selagi aku masih membacakan Al-Quran tersebut, pahalanya selalu mengalir kepada Ibu Devikus Endang. Terima kasih banyak Bu Dede. Sampai sekarang aku masih dijuluki sebagai apa ya? Dulu ini Wal Asri adalah siswa kami yang berprestasi, dan itu merupakan satu kebanggaan untuk aku sendiri. Alhamdulillah, karena sudah hampir 7 tahun atau 8 tahun aku tamat di sini. Sampai sekarang pun ketika aku bertemu dengan majelis guru, aku masih dicap gelar tersebut. Itu juga suatu kebanggaan sendiri buat aku, karena itu tidak mudah ya. Karena kita di sini belajar bersaing bersama teman-teman. Video ini aku buat tentunya untuk diriku sendiri, mengingat diriku beberapa tahun yang lalu betapa susahnya aku untuk sekolah, dan untuk adik-adik yang masih malas-malasan sekolah. Ingat loh adik-adik, walaupun kita malas belajar, walaupun kita pusing belajar, walaupun menurut kita susah pelajarannya, lebih susah mana orang tua kita yang mencarikan uang untuk sekolah kita. Lebih susah mana? Dan ada loh kakak kelas kalian dulu yang lebih susah ke sekolah daripada kalian. Jadi untuk apa? Kalian masih malas belajar, masih cabut, masih melanggar peraturan sekolah, untuk apa? Ingat, percaya deh sama aku teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Beberapa tahun kemudian, kalau kalian masih nggak mau berubah, kalian akan menyesal. Percaya sama aku. Dan kalau kalian bersungguh-sungguh dan belajar, percayalah, beberapa tahun kemudian kalian akan berterima kasih kepada diri kalian sendiri yang sudah bertahan sampai detik ini. Jadi gitu ya teman-teman, video ini bukan untuk pamer atau apapun itu. Ini cuma motivasi untuk diriku sendiri dan teman-teman semuanya supaya kita semangat belajar. Mungkin itu saja yang dapat aku ceritakan melalui video ini. Komen juga kira-kira aku bahas apa lagi. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku, Asri Koga Official, dan channel YouTube dia, sahabat aku, Al Ghazali Channel. Jangan lupa tonton juga video Golak Maraha di Facebook, dan follow akun TikTok kami, Asri Koga dan Al Ghazali. Bye bye teman-teman.